Hai Soul Family, bagaimana kabar kalian? Selamat datang di Eagle White Vision Tarot. Untuk kalian yang baru di channel ini, selamat datang dan perkenalkan namaku Tari. Jika kamu menemukan video ini dan mendengar readingan ini, berarti kamu memang terpilih untuk menerima pesan-pesan ini. Dan di setiap readingan untuk yang terpilih, kamu adalah jiwa-jiwa yang sudah tercerahkan, yang berada dalam perjalanan spiritual kamu untuk menemukan misi jiwamu. Aku akan melihat general energi kamu dengan runes, card, dan oracle lainnya. Lalu dengan tarot agar bisa lebih detail untuk apa yang masih perlu kamu lepaskan, sesuatu yang menghambat kamu, berkat atau berkah apa yang akan kamu terima, apa yang harus kamu fokuskan, dan juga pesan dari spirit guides kamu. Semoga readingan ini bisa menjadi readingan yang positif untuk kalian semua. Tetapi karena ini general reading, jadi ambil pesan yang resonate untuk kamu. Dan jika tidak resonate, mungkin memang pesan ini bukan untuk kamu saat ini dan it's okay. Mungkin di hari berikutnya atau beberapa hari setelah readingan ini, kamu merasa ingin membuka video ini kembali, berarti ada pesan yang perlu kamu ketahui. Dan spirit guides kamu membawa kamu kembali ke pesan ini. Karena bagi jiwa yang terpilih, tidak ada yang kebetulan. Reading yang aku berikan all timeless. Bijaksanalah dan terbuka dalam menerima pesan yang diberikan dalam bentuk apapun kepada kamu. Untuk kartu-kartu yang aku gunakan, kamu bisa cek di description box. Untuk menambah pengetahuan dan motivasi, kamu bisa follow IG Eagle White Vision. Linknya juga sudah ada di description box. Dan ya oke, kita mulai ke readingan kamu. Kita lihat general energi kamu dengan runes card ini. Aku mengizinkan Oke. Di sini ada Geborons. Ini berbicara tentang give, abundance, and generosity. Sesuatu yang memang harus kamu terima atas apa yang sudah kamu lakukan. Dan ini sangat positif untuk kamu, dikelilingi energi keberuntungan dan juga kelimpahan. Kita lihat kartu oracle lainnya untuk kamu. Kamu juga punya luck. Ini juga sama, suatu keberuntungan. Lalu ada unity, persatuan. Gebo juga bisa mewakili persatuan. Dan ada fire. Aku merasa angka 10, 7, dan 9 akan menjadi angka keberuntungan kamu. Dengan kartu luck dan unity, ini juga semakin memperkuat keberuntungan-keberuntungan yang akan kamu terima. Dan adanya persatuan yang terjadi, bisa pada hubungan dan sesuatu yang kamu kerjakan.
suatu peluang besar yang diberikan untuk sepenuhnya dapat membalikkan keadaan kamu dalam hubungan pribadi dan juga finansial. Jadi untuk kalian yang memiliki suatu masalah dalam hubungan dan finansial, ini akan menjadi kabar yang sangat positif. Kamu akan menemukan solusi dan jalan untuk memperbaikinya. Ada bantuan yang diberikan kepada kamu. Gebo juga suatu simbol yang berbicara tentang kemurahan hati, baik itu dalam memberi dan menerima, juga memaafkan atau melepaskan, sehingga kamu mendapatkan suatu pertukaran yang adil. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kamu sudah banyak melakukan kebaikan dengan memberi dan berbagi untuk orang lain, kali ini giliran kamu yang akan menerima bantuan atau hadiah dari orang lain dan juga dari semesta. Ini bukan sesuatu yang sengaja kamu lakukan karena mengharapkan suatu imbalan, tapi sesuatu yang sudah kamu lakukan tanpa kamu sadari. Hal-hal kecil seperti ketika teman kamu datang dan menceritakan keadaannya, ternyata mungkin masalah finansial dan masalah-masalah lain yang dihadapinya jauh lebih berat dari kamu. Dan di saat yang sama kamu pun sebenarnya juga sedang struggle dengan kondisi kamu, tapi kamu tidak memperlihatkan dan tetap terbuka untuk mendengar ceritanya. Dan tiba-tiba saja kamu juga ingin memberikan bantuan uang kepadanya, atau kamu melihat bapak-bapak atau ibu-ibu tua di jalan, kamu merasa seperti ingin memberikan sesuatu, ya entah itu makanan atau uang. Terus kamu order makanan via aplikasi online, di situ kamu kasih tip untuk mereka, atau kalau pembayarannya cash, sisa kembalian itu kamu kasih ke mereka. Terkadang malah justru kamu menambahkannya lagi karena kamu merasa itu kurang mungkin untuk mereka. Atau sesimpel keluarga kamu meminta waktu kamu untuk ada bersama mereka. Kamu juga mau untuk selalu memaafkan orang yang sudah membuat kamu sedih, entah itu orang-orang terdekat kamu ataupun orang lain, dan tidak memaksakan mereka untuk menjadi seperti apa yang kamu inginkan, walaupun keinginan itu ada. Kamu tidak memaksa siapapun harus berubah demi kamu. Walau terkadang di awal kamu berkonflik dengan pikiran-pikiran kamu sendiri, tapi pada akhirnya kamu menerima kenyataan itu. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Tapi kenapa ini dari hal-hal kecil? Karena kalau dari hal yang besar seperti mungkin contohnya seseorang meminjam uang dari kamu dalam jumlah besar dan janji akan mengembalikan lebih. Kamu mungkin memberikannya, tapi pasti ada di pikiran kamu karena tahu yang akan balik ke kamu jumlahnya beda dari apa yang kamu pinjamkan. Atau kamu meminjamkannya karena berharap siapa tahu nanti kamu butuh mereka dapat membantu kamu balik. Tidak harus dari mereka, tapi kamu berharap mendapat bantuan yang sama di saat kamu butuh. Sesuatu yang kamu berikan dengan kemurahan hati, itu adalah sesuatu yang tidak mengharapkan apapun kembali dan tidak membuat kamu terpaksa untuk melakukannya. Karena rasa itu keluar dari hati kamu sendiri dan tidak harus selalu dengan uang. Ini juga bisa waktu, perhatian, keinginan untuk mendengar, atau sekedar nasihat bijak yang bisa kamu berikan. Dan dari kemurahan hati seperti inilah yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dan bantuan yang tiba-tiba di saat kamu membutuhkannya. Dan jika ada suatu ketegangan yang terjadi dalam suatu hubungan baik dengan pasangan, anak, anggota keluarga lainnya, teman atau rekan kerja, itu akan larut dan menjadi lebih harmoni. Energi yang dibawa oleh Gebo Runes juga akan menyatukan perpecahan yang terjadi dengan pasangan. Karena ini juga dapat mempengaruhi pada tingkat mental seperti fisik dan seksual. Mungkin ada perubahan yang akhirnya terjadi pada diri kamu dan itu akan mempengaruhi daya tarik yang kamu miliki.
juga mendorong kamu untuk memiliki rasa percaya dan pengertian yang tinggi dalam bekerja sama. Kamu akan menemukan keseimbangan dan harmoni dengan memaafkan atau melepaskan. Belajar untuk menghargai suatu komitmen dan melakukan suatu pengorbanan. Karena pada akhirnya kamu tahu bahwa penting juga untuk bisa selalu memperhatikan keseimbangan dalam hubungan yang kamu miliki dengan orang lain. Untuk yang belum memiliki pasangan, keberuntungan itu selalu ada di mana-mana. Kamu mungkin akan merasa seperti diberi kemudahan untuk kamu bisa bertemu seseorang yang mungkin selama ini kamu bayang-bayangkan dan kamu dapat berkenalan dengannya. Keadaan kamu akan berubah karena keputusan yang kamu buat sendiri. Kamu menemukan arah tujuan kamu. Apa yang ingin kamu ambil, kamu lakukan, kerjakan, dan jalankan. Dan untuk beberapa kamu mungkin akan mengambil arah baru dengan mencoba melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kamu lakukan. Atau selama ini kamu sudah melakukannya tapi hanya sekedar untuk mengisi waktu luang kamu. Dan ternyata kamu justru lebih enjoy melakukannya. Kamu juga akan merasa seperti mendapatkan banyak ide untuk menghasilkan uang, dan ini akan dapat merubah keadaan finansial kamu. Mungkin ada yang akan menerima tawaran untuk usaha dan bisnis bareng, atau membuat suatu proyek baru, dan bahkan menerima pekerjaan baru. Kamu mulai berencana untuk berinvestasi. Dan aku akan buka dengan tarotnya di sini untuk menerima pesan lebih detail lagi. Apa yang perlu diketahui untuk sesuatu yang perlu kamu lepaskan, berkat dan berkah kamu, juga apa yang harus kamu fokuskan. Ini kartu licin deh. Oke, ada Two of Swords, Ace of Wands, dan The Fool. Mungkin masih ada perasaan ragu, cemas, dan takut, dan ini yang harus kamu lepaskan. Di sini kamu memiliki api, dan api adalah tentang pembaruan dan pemurnian yang akan membuka jalan untuk peremajaan dan suatu pertumbuhan baru. Ini tentang jalan baru yang akan diberikan untuk kamu. Namun untuk bisa menerima ini, kamu pun harus melepaskan. Seperti yang tadi aku bilang, keadaan kamu akan berubah karena keputusan yang kamu buat sendiri. Suatu pertumbuhan menanti jiwa-jiwa yang berani untuk menyingkirkan penutup matanya, menyingkirkan apa yang menghalanginya untuk maju, dan mau melihat situasi apa adanya. Kamu harus bisa mengatasi kebuntuan ini. Luangkan waktu untuk dapat berpikir dengan jernih tentang apa yang kamu inginkan dan kemana tujuan kamu. Kalau kamu merasa perjalanan spiritual kamu saat ini tidak jelas untuk kamu, maka kamu perlu untuk menemukan keseimbangan. Keraguan, cemas, dan takut dapat menguasai kamu, yang membuat kamu jadi tidak dapat terkoneksi dengan intuisi kamu. Pada saat kamu sudah menemukan keseimbangan kamu sendiri, kamu akan dapat belajar untuk dapat melawan gejolak-gejolak emosi ini, juga menghilangkan gangguan-gangguan dari luar, dan menyesuaikan diri dengan kebijaksanaan kamu sendiri. Sehingga jalan kamu yang benar akan menjadi jelas untuk kamu, dan kamu pun dapat terkoneksi kembali dengan intuisi kamu.
Jadi kamu tahu apa yang harus kamu ambil, lakukan, kerjakan, dan jalankan. Tindakan-tindakan kamu akan menjadi benar karena kamu diarahkan oleh intuisi kamu. Jika ini tentang hubungan, apakah kemarahan menguasai kamu atau seseorang dalam hidup kamu menyusahkan kamu dengan merusak dirinya sendiri, atau karena kekhawatiran terhadap anak atau seseorang yang menyebabkan masalah dan membuat kamu sedih. Mungkin kamu akan merasa ini seperti mencapai klimaksnya, tetapi sebenarnya ini adalah yang terbaik untuk kamu, untuk membuat kamu berhenti bersikap kaku dan melakukan suatu komunikasi terbuka. Kamu harus melepaskan apa yang kamu rasakan, namun tetap lakukan perlahan-lahan agar kamu juga tetap tenang dan tidak terbawa emosi terus jadi meledak-ledak. Dan kamu pun harus dapat berpikir rasional sehingga kamu bisa menyelesaikannya atau mencapai kesepakatan untuk hal-hal tertentu. Apapun masalahnya, kamu perlu menghadapi itu dan mengambil suatu keputusan agar setiap orang yang bersangkutan dapat melangkah maju dengan lebih baik lagi dalam hidup, baik itu bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Dan untuk kamu yang belum memiliki pasangan, kalau ada yang memiliki pilihan antara dua orang, walaupun kamu merasa sulit untuk memilih, karena kamu mungkin melihat keduanya baik untuk kamu, tapi kamu harus melakukannya, harus memilih. Ini untuk kebaikan semua pihak. Karena tidak adil untuk terus-menerus mengikat mereka. Atau jika kamu ada yang suka kepada seseorang, cobalah untuk mengungkapkan perasaan kamu. Jangan kamu tahan hanya karena kamu merasa takut ditolak. Kamu harus berani. Kan kamu juga nggak tahu dia juga suka sama kamu atau enggak. Kalau kamu tidak mengungkapkannya. Lalu sampai kapan kamu akan terus-menerus menahan perasaan kamu? Padahal bisa saja mungkin dia adalah seseorang yang memang tepat untuk kamu. Namun di sini semesta ingin melihat effort kamu terlebih dahulu. Kalaupun dia tidak suka, setidaknya kamu juga jadi tahu dan kamu dapat melepas perasaan suka kamu terhadapnya. Untuk kamu membuka jalan agar seseorang yang baru bisa menemukan dan mendapatkan kamu. Untuk berkat dan berkah yang akan kamu terima, selain keberuntungan, kelimpahan, dan banyak hal yang akan kamu dapatkan, kamu akan mendapatkan juga banyak ide-ide mengalir kepada kamu. Dan ini yang akan semakin memotivasi dan menginspirasi kamu untuk kamu mengejar jalan baru itu. Kamu akan menerima peluang baru yang selaras dengan diri tertinggi kamu. Mungkin kamu akan atau sudah memulai jalan spiritual baru. Mulai banyak melihat video-video secara online tentang spiritual. Kamu merasa ingin mengetahui lebih banyak. Untuk beberapa kamu mungkin juga mulai tertarik untuk belajar tarot. Dan untuk beberapa juga mulai merasa seperti terhubung dengan kristal. Merasa ingin belajar tentang lebih banyak lagi tentang pengembangan diri dan lainnya. Dan percayalah pengalaman-pengalaman ini akan membuka lebih banyak kemungkinan-kemungkinan baru terjadi kepada kamu. Kamu akan mendapatkan banyak pengetahuan dan pemahaman baru. Ini akan menjadi momen terobosan dalam hidup kamu. Kamu akan sangat bersemangat dalam pekerjaan atau sesuatu yang sedang kamu lakukan. Mungkin akan ada yang memulai suatu proyek kreatif baru atau mulai membuat usaha baru. Kamu akan menjadi sangat terinspirasi dan kamu juga akan dapat menghadapi masalah yang menghambat kemajuan kamu, baik itu di masa lalu dan juga sebelumnya. Kreativitas dan keterampilan kamu akan membuat kamu dapat berpikir out of the box. Intinya, apapun yang kamu mulai akan berjalan dengan baik, berhasil, dan kedepannya membawa kesuksesan. Kalau di antara kamu ada yang struggle dalam keuangan karena hutang-hutang yang kamu miliki, kamu akan menerima bantuan untuk akhirnya dapat melunasi hutang-hutang kamu. Mungkin ini juga terjadi karena kamu
sudah menggunakan uang kamu secara ceroboh, entah itu untuk shopping berlebihan, padahal kamu juga belum butuh-butuh banget, atau ikut arisan lah di mana-mana, untuk jalan-jalan atau bersenang-senang untuk memuaskan diri sendiri. Dan apa yang kamu lakukan itu tidak bijaksana. Bukan tidak boleh, tapi coba belajar untuk menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan kamu, agar nantinya juga tidak mendatangkan suatu tekanan-tekanan untuk kamu. Ini juga akan berubah menjadi lebih baik. Aku melihatnya seperti itu. Mungkin suatu keadaan yang terjadi membuat kamu sadar akhirnya. Kamu juga akan mendapatkan pemasukan-pemasukan yang tidak terduga. Dan ini yang akan membantu kamu untuk menyelesaikan masalah-masalah kamu. Dan kali ini gunakan dengan bijaksana. Dalam hal cinta, untuk kamu yang berada dalam suatu hubungan dan yang sudah berkomitmen atau sudah menikah, kalau ada suatu gairah yang memudar, maka itu akan bangkit kembali dan kalian berdua akan merasa dapat lebih terhubung secara emosional. Kamu seperti memasuki babak baru dalam hubungan kamu. Bahkan mungkin ada juga yang akan bertunangan atau menikah. Beberapa akan mulai berencana untuk membeli rumah atau juga pindah rumah. Iya, atau merencanakan untuk bepergian bersama-sama. Seperti ada kesenangan, kegembiraan, spontanitas, dan gairah dalam hubungan kamu kembali. Untuk yang masih sendiri, kamu akan menerima banyak godaan dan ketertarikan. Dan ingat untuk dapat memilih dan beranikan diri kamu untuk mengungkap perasaan kamu. Ini akan menjadi berkat atau berkah kamu, di mana kamu akan mulai dapat melihat banyak kebenaran-kebenaran baru dan akhirnya mulai memahami segala sesuatu juga mulai semakin jelas untuk kamu. Dan fokuslah untuk bisa menemukan dan menjaga keseimbangan kamu. Jangan ragu dan jadi pesimis. Dan terus berikan kemurahan hati kamu. Manfaatkan juga potensi yang kamu miliki sepenuhnya. Berani untuk mengambil resiko. Apapun peluang yang kamu dapatkan, ambil kesempatan itu. Dan lihat apa yang terjadi. Ikuti kata hati dan manfaatkan kreativitas kamu. Berdayakan diri kamu. Fokus pada perbaikan diri itu juga akan membuat keberuntungan dan kelimpahan selalu mengalir untuk kamu. Dan pesan yang ingin disampaikan spirit guides kamu, kalau kamu bisa untuk terus seimbang, itu akan membebaskan diri kamu dari keterbatasan dan membuat kamu melangkah dengan hati yang lebih terbuka. Walaupun di saat kamu tidak yakin kemana arahnya. Karena sebenarnya kamu siap untuk memulai perjalanan dan petualangan kamu sendiri, siap untuk suatu awal yang baru dan aktivitas baru. Ingatlah apa yang harus kamu lepaskan dan fokuskan, karena kamu akan selalu diawasi dan diarahkan. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu untuk kamu takutkan. Dan ini yang aku lihat dari apa yang perlu kamu ketahui saat ini. Aku harap ini bisa bermanfaat untuk kalian bagi yang baru di channel ini. Kalau kalian suka dengan readingannya, maka jangan lupa klik like dan subscribe. Share readingan ini jika kamu merasa orang terdekat kamu membutuhkan pesan ini. Dan bagi yang sudah, aku sangat berterima kasih atas support yang sudah kalian berikan. Itu sangat berarti untukku. Dan aku pun juga selalu berharap yang terbaik untuk kalian. Salam cinta, cahaya, dan kedamaian.